Sahabat Eljon, jumpa lagi di Startup Gallery, masih bersama saya Mario Agustian Lasut dan juga Bro Ruby Herman. Yes, halo sahabat Eljon, udah seminggu nih nggak ketemu, nah ini ketemu lagi. Nah, seperti biasa di Startup Gallery banyak problem yang kita cari jalan keluarnya. Sekarang saya bawa problem lagi. Bung Mario, ini banyak sekali ya di kawasan properti, khususnya mungkin klaster ya, banyak sampah-sampah nih. Waduh. Bukan iya kan? Sampah masyarakat kan, Pak? Bukan, sampah masyarakat sekarang udah ada tempatnya. Nah, ini sampah-sampah gitu ya, banyak yang nggak kebuang gitu, jadi numpuk gitu sampah kan. Rumah tangga gitu ya. Iya, numpuk, ya. Kadang juga nggak keambil gitu ya. Nah, mungkin ada solusi ya nih, Om Mario. Nah, tentunya kalau solusi sebenarnya kalau Bro Ruby tahu kan ada bank sampah gitu ya. Siapanya Bang Jago? Hah? Siapanya Bang Jago? Ini mungkin nanti tetanggaan mungkin ya. Nah, terus juga ada juga kan pengepul sampah yang dia bisa daur ulang gitu kan. Nah, tamu kita pada episode kali ini yang selalu Startup Gallery kan berkomitmen datangkan narasumber yang inspiratif dan memberikan solusi. Nah, kita kedatangan CEO dari Kompis, yaitu Pak Emil Kaburuan, Bro Ruby, untuk kasih solusi yang tadi Bro Ruby ngobrolin. Langsung aja kita panggil, Bro Ruby. Oke, langsung. Halo Pak Emil, apa kabar? Sobat Eljon, kabar baik nih. Gimana sobat-sobat, sehat semua ya? Sehat. Wah, apa ini tentang startup Kompis? Nah, mungkin Pak Emil bisa jelaskan dan bagaimana bisa menjawab permasalahan yang ada nih, terutama tentang sampah nih. Betul, dan kita pengen tahu juga nih latar belakangnya Pak Emil ini sampai mendapatkan ilham mungkin untuk waste management dan berurusan sama sampah-sampah ini. Karena kan sedikit banget nih yang mau berurusan sama sampah-sampah ini. Kan? Biasa sampah kan dihindari gitu ya. Betul, tapi di ini malah jadi bisnis. Iya, di tangan Pak Emil, sampah yang mungkin dianggap sebelah mata, ya kan, jadi berlian. Ya. Silakan Pak Emil. Ya, terima kasih nih Sobat Eljon. Ya, jadi ya sebenarnya Kompis itu kita punya artinya teman. Jadi Kompis itu artinya teman, yaitu salah satu dari bahasa Swedia. Jadi kita ingin membantu memberikan solusi terhadap masalah lingkungan. Ya, memang tadi sudah sempat disinggung ya bahwa sampah itu jadi masalah. Dan apalagi di masa pandemi kan kita semua delivery ya. Nah, delivery itu kan packagingnya banyak sekali. Dan itu masuk ke dalam ya ke rumah kita dan akhirnya berakhir di mana di tempat sampah. Nah, plus lagi masalah yang selama ini terjadi adalah kita itu hanya memindahkan masalah. Artinya bisa saja di kota itu bersih karena ada petugas kebersihan dikumpulin bersih, tapi kan lihat aja misalnya Jakarta kan di Bantar Gebang. Bantar Gebang itu tingginya berapa meter itu, dan itu sampai sekarang kan menjadi solusi yang nggak terpecahkan. Iya, udah jadi artinya wisata apa? Sampah tuh. Betul. Jadi kita hanya memindahkan masalah. Iya. The problem still there. Masalah tetap di sana, tapi ya mungkin pindah tempat saja di TPA. Nah, untuk itulah makanya kami mencoba memberikan solusi menangani masalah sampah. Nah, salah satu yang menarik itu dari pemerintah kita tuh dari tahun 2008 kita punya bank sampah. Bank sampah itu sebenarnya ibaratnya kearifan lokal masyarakat kita. Nah, dan sekarang sih di Indonesia kurang lebih ada sekitar 10.000 bank sampah. 10.000 bank sampah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun bank sampah ini kan sebenarnya perannya tuh harusnya dia bisa lebih aktif di masyarakat untuk mengelola sampah, terutama sampah-sampah daur ulang ya. Memang sih kebiasaan kita agak berbeda ya. Kita di rumah selalu sampah tuh dimasukin ke dalam satu tempat. Jarang kita memilah ya. Beda kalau misalnya kita lihat di Jepang, di Amerika atau di Singapura kan sampah tuh harusnya dipilah dan sesuai dengan jenisnya. Dan kita kumpulin jadi satu. Nah, dengan adanya bank sampah harusnya bank sampah itu membantu kita mengelola terutama sampah-sampah yang punya nilai ekonomi. Ya, jadi kita tuh nabung sampah. Ya sama tadi kayak Bank Jago kan, sebenarnya bank sampah. Jadi pada bawa uang, kita bawain sampah ke bank sampah. Kita bawain, kita tabung. Nah, setelah kita tabung nanti dikonversi dengan nilai ekonomi. Nah, bisa ditarik juga nantinya. Nah, itu sebenarnya proses bisnis oleh bank sampah itu sendiri.
Dan sebenarnya kalau perlu sobat ketahui juga, bank sampah itu sudah merupakan salah satu program pemerintah. Ya, jadi ada surat keputusan ya, keputusan Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan bank sampah. Artinya dia mengatur bagaimana bank sampah didirikan, operasional dan lain-lain. Nah, namun sekarang kan kenapa itu belum maksimal? Nah, inilah yang ingin kami support ya. Kita memberikan support supaya bank sampah itu lebih maksimal. Makanya dengan adanya Kompis, kita membantu dengan membuat aplikasi untuk bank sampah. Nah, memang kami bukan aplikasi yang pertama muncul di market ya. Jadi ada beberapa aplikasi sebelumnya. Namun kita melihat ada kekurangannya. Kekurangannya adalah aplikasi ini hanya membantu transaksi di bank sampah. Sementara sampahnya itu numpuk di sana dan bank sampah itu nggak punya network nih. Siapa nih yang akan ngambil sampah kami? Dan dia juga nggak punya akses untuk harga. Jadi harganya berapa nih? Karena harga kan kalau kita bicara industri daur ulang, harga itu juga up and down ya, tergantung supply and demand. Nah, jadi dengan adanya Kompis, kita bikin aplikasi menghubungkan nasabah, bank sampah, dan pengepul atau pemanfaat akhir. Jadi yang sampah yang dikumpulkan itu bukan hanya numpuk di bank sampah, tapi selesai, endingnya itu di pengepul tadi. Nah, jadi itulah kenapa Kompis hadir. Kita punya aplikasi mendukung ekosistem, kita bilang ekosistem dari pengolahan sampah ya, dari masyarakat, nasabah ke bank sampah, dan akhirnya berakhir di pengepul. Begitu. Oke, Pak Emil, ini kan dalam realitanya sampah ini kan banyak di mana-mana nih Pak Emil. Nah, bagaimana Pak Emil dan juga Kompis ini, ya kan? Ini, kalau tadi kan penerbangannya banyak banget gitu kan, kalau mau diambilin silakan gitu kan. Nah, tapi bagaimana secara mengeksekusinya nih Pak, ya kan? Kalau bicara sampah tadi, sampah rumah tangga, yang perumahan ada, apartemen banyak, office Betul. banyak gitu kan Pak. Misalnya kalau di kota-kota besar gitu Pak. Nah, bagaimana nih Pak Emil dalam pengeksekusinya Pak? Nah, saat ini kan memang kami karena kita support bank sampah, jadi memang kita mendorong masyarakat tuh secara swadaya membangun bank sampah. Jadi bank sampah ini kan bersifatnya swadaya dan komunal ya. Jadi dia ada di lingkungan masyarakat, sehingga ketika masyarakat ingin menyetorkan sampah, gampang mencarinya. Nah, jadi itu salah satu yang kita dorong. Nah, selain itu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa salah satu kunci keberhasilan penanganan sampah itu adalah pemilahan. Jadi kita sendiri ketika kita selesai makan misalnya kan, sampah itu jangan digabung jadi satu. Artinya plastik ketemu plastik, kertas ketemu kertas. Nah, itu yang juga harus dibangun. Itu sebenarnya salah satu edukasi yang kami lakukan ya bersama-sama dengan bank sampah. Karena kalau kita pilah, sampah itu kan lebih bersih kesannya. Ya, sampah itu menjadi kotor karena apa? Karena digabung jadi satu. Nah, itu yang menjadi masalah, sehingga ketika tadi masuk ke Bantar Gebang misalnya. Nah, itu kan cost-nya besar sekali. Itu kan paling yang hanya bisa diambil pemulung ya paling besar 5% sih itu dari semua sampah tumpukan itu. Sementara sisanya ya numpuk aja di sana begitu. Oke, Pak Mario silakan Pak Mario. Ya, kalau Kompis sendiri berdiri dari tahun berapa nih Pak? Dan layanannya tadi salah satunya kan aplikasi, ada lagi nggak yang ditawarkan oleh Kompis? Gitu. Terus ya, berdirinya dari tahun berapa? Kita berdiri secara perusahaan tahun 2019 Pak. Jadi 2019 kita punya aplikasi, dan juga memang di aplikasi juga kita menawarkan beberapa insentif ya buat masyarakat. Artinya kita menyarankan misalnya nabung sampah dapat emas. Jadi nanti sampah-sampah yang ditabung itu saldonya bisa ditukar dengan emas. Ya, emasnya ya dalam bentuk emas batangan ya. Jadi kita tawarkan gitu kepada pemerintah. Jadi kepada masyarakat ya. Masyarakat itu harusnya berpikir, oke nih saya ngumpulin ini dapat emas. Nah, selain itu kami juga istilahnya membantu beberapa brand ya. Kita juga ada kerjasama dengan brand. Kita punya kita bilang tempat sampah pintar. Jadi itu dalam bentuk botol, di mana nanti kita bisa masukin bekas kemasan ke dalamnya, dan itu terhubung dengan aplikasi. Jadi sekian banyak orang masukin ke dalam botol tersebut. Nah, nantinya si
si customer tadi mendapatkan reward dari situ. Nah, selain itu juga kita juga punya service buat membantu mengelola sampah kawasan. Jadi sampah kawasan contohnya di perumahan, terus atau juga kita juga membantu mengolah sampah daur ulang yang ada di rumah sakit. Jadi kan apalagi sekarang juga COVID lumayan ya, artinya juga banyak sampah yang berserakan. Namun yang kalau rumah sakit kita khusus kelola yang bisa di recycle. Ya, jadi kita juga mendirikan bank sampah di rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang kita dirikan bank sampah. Jadi nanti mereka juga bisa membantu. Intinya kan target pemerintah sekarang kan mengurangi sampah masuk ke TPA. Karena TPA kita sudah overload kan. TPA sudah overload, jadi bagaimana caranya supaya mengurangi sampah itu di sumber. Nah, memang sih karena kita bergelut dengan teknologi, jadi setiap sistem yang kita bangun itu ada aplikasinya, sehingga nanti bisa tercatat dan itu transparan ya. Jadi kita bisa melihat sampah ini kita kumpulkan, terus asal dari mana, endingnya kemana, gitu. Oke, Pak Emil, dalam aplikasi itu bank sampah, nah ini jangkauannya di mana aja sih Pak Emil? Dan juga apa aja nih kategori yang dikumpulkan sampahnya? Dan yang paling banyak dapat emas yang mana nih? Saya mau cepet-cepet nih. Ya, kalau dari aplikasi kita bisa dipakai di seluruh Indonesia karena kita sistemnya online. Nah, sementara ini kita memang yang kami lakukan adalah kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup, karena memang bank sampah itu kan binaan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengurangan sampah. Jadi kita ada beberapa, contohnya di Kabupaten Bogor, kita ada kerjasama ya. Terus di Minahasa, terus di Kalimantan kita ada di Kapuas ya. Terus ada di Sulawesi Selatan di Sidrap. Nah, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, terutama Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola bank sampah dengan aplikasi. Jadi dengan adanya aplikasi bank sampah di daerah itu bisa menggunakan, karena memang kalau sistemnya kita aplikasi itu bisa di-download secara gratis. Dan siapa saja boleh pakai. Nah, dan juga nanti kalau misalnya tadi mengumpulkan sampah terus nanti ada saldo. Nah, saldonya ini memang bisa digunakan untuk macam-macam. Bisa top up pulsa ya, bisa juga menjadi e-payment ya, bisa transfer OVO, GoPay dan lain-lain. Dan juga tadi ada untuk jadi emas ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan salah satu produsen emas batangan. Nah, kalau sudah mencukupi saldonya, ya udah langsung ditukar dengan emas. Begitu. Yes. Silakan Pak Mario. Ya Pak, tentunya kan kalau bangun startup ini pasti ada up and down-nya ya. Jadi ada cerita-cerita yang memang dialami seorang founder dan timnya untuk membangun usaha nih. Kalau Pak Emil sendiri dalam membangun startup, boleh ceritain dong nih. Ada apa namanya up and down-nya nggak nih? Terus bagaimana cara menghadapinya? Ya, jatuh bangun aku. Soundtrack-nya itu tuh. Iya. Ya kita sih awalnya ya kita ya ibaratnya kalau orang startup bilang bootstrap ya, belajar sih bootstrap, dan juga kita ya salah satu kita untuk bisa survive ya kita bekerja sama dengan beberapa industri. Salah satunya kami juga ada kerjasama dengan brand, jadi kita mengelola sampah kemasan mereka dan juga sampah organik. Nah, untuk sampah organik kita juga punya pengolahan, kalau sekarang tuh lagi tren itu mereka bilang maggot. Jadi pakai maggot. Nah, kita jadi mendapatkan CSR-nya ya. Jadi kita CSR-nya mengelola, dan akhirnya kita kerjasama dengan brand, dan brandnya punya reputasi ya, reputasinya cukup bagus bahwa mereka mengelola waste-nya up to zero waste, dan kita sebagai partnernya juga dapat manfaat. Kita dapat sampah, kita kelola, dan juga tadi bermitra dengan beberapa rumah sakit ya. Salah satunya kita bermitra dengan rumah sakit, kita juga kelola langsung karena memang dari sumbernya. Nah, sementara kalau bank sampah kan memang berbasis masyarakat, kita juga dengan pemerintah. Jadi pemerintah kan sudah ada juga beberapa anggaran yang bisa kita kolaborasikan terkait penanganan sampah, misalnya pemerintah melakukan edukasi. Jadi kita membantu pemerintah melakukan edukasi, terus akhirnya berujung ke bank sampah, dan bank sampah kita juga
bina ya, bagaimana bank sampah itu bisa melakukan proses bisnis sehingga mereka bisa survive. Karena banyakkan bank sampah itu dia nggak survive ya, karena memang proses bisnisnya tidak berjalan dengan baik begitu. Ya itu mungkin salah satu trik yang kami lakukan ya untuk bisa survive begitu. Oke, berarti memang secara pengalaman dan keilmuan memang sudah pernah mengelola waste management ini ya Pak ya? Dari dulu atau gimana Pak? Nah kalau pengalaman ya kita ada sih Pak basis ilmunya juga, tapi juga kita belajar di lapangan juga. Artinya kan sebenarnya kan mengelola waste ini gampang-gampang sulit ya. Ya karena buktinya sampai sekarang Indonesia merdeka 70 sekian tahun sampah masih jadi masalah toh. Belum Betul, ada beres. Jadi objek wisata malah kalau di Bekasi ya. Nah, itu jadi gue sering lewatin tuh, sering lewatin saya. itu nggak perlu tunggu lagi Pak Ruby. Jadi betul. Pokoknya buka jendela aja kalau udah kecium bau, wah udah nyampe. Ya, makanya tuh buat kami tantangan sih gimana bisa menyelesaikan masalah sampah sampai tuntas. Nah, ini juga mungkin highlight sedikit juga dari visi dan misi dari Kompi sendiri ya Pak Emil ya. Ya, betul. Oke. Pak Emil, ini saya mau nanya juga nih Pak Emil, karena kebetulan kan saya bergerak di bidang properti Pak Emil. Di luar negeri banyak juga yang mengelola sampah, terutama plastik, dijadikan kayak model jadi fondasi, kayak model jadi kayak batu bata atau kayak gitu pengganti itu. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Emil? Nah, kalau di kita ada sih beberapa yang melakukan seperti itu, Pak. Jadi itu kan, tapi cuman industrinya masih kecil ya. Jadi dia jadiin blok ya, jadi blok sama brick. Jadi mereka kelola itu jadi blok sama brick. Nah, cuman kan dia nggak besar skalanya, gitu. Nah, memang sih kalau di kita masih lebih banyak dia yang punya nilai ekonomi ya masih dikirim ke pabrik ya. Bahkan sebenarnya kalau salah satu recycle plastik yang cukup favorit itu PET. PET itu dari botol mineral. Nah, itu kita malah ekspor tuh recyclingnya. Kita ekspor ke luar negeri. Cuman kan memang tidak berlaku untuk semua jenis plastik karena plastik cukup banyak ya. Ada beberapa yang nilai ekonominya rendah dan memang masih menjadi PR ya tadi terkait mungkin pengolahan menjadi blok tadi. Ya mungkin skala ekonominya masih belum masuk sih kalau sekarangnya kita. Jadi memang itu menjadi salah satu challenge juga pemanfaatannya di masyarakat ya terkait tentang sampah-sampah plastik ya. Kalau yang Pak Ruby sampaikan tadi mungkin lebih ke arah ini Pak. Kalau kami melihatnya ke yang nilai ekonominya rendah itu sasetan. Nah, kita kan lihat tuh banyak Starling ya, Starbucks keliling itu kata orang. Nah, itu kan hampir di setiap jalan tuh ada tuh. Nah, itu kan sasetan itu kalau secara ekonomi itu nggak ada yang mau ngambil. Karena memang nilainya sangat kecil dan kalau di recycle tuh pabriknya tuh nggak di Indonesia paling 1 atau 2 itu sangat susah sekali. Dan banyak sekali padahal ya saset itu ya. Banyak sekali. Sampo ya. Kecap. Betul. Ya. Sasetan kopi dan lain-lain itu kan banyak sekali susah. Iya. Oke. Pak Mario silakan. Ya, kalau PET itu juga sampai ini ya, sampai dibikin kaos bola ya sekarang ya. Beberapa malah kampanye kalau kita lihat klub-klub sepak bola tuh jadi dari botol PET gitu jadi kaos jersey, bola gitu kan. Gitu kan, benar kan. Nah, betul, ini betul. jadi apa namanya yang bikin saya penasaran nih, dapat uangnya dari mana nih? Karena kalau di startup ini kan fokus kita kasih solusi dan money will follow. Nah, money-nya ini cara monetize-nya bagaimana dan dari Kompi sendiri mendapatkan benefit yang komersial base nih dari mana aja? Kan tadi kan mengelola ekosistem nih. Pesannya banyak banget nih kayaknya nih dapat apa namanya revenue stream-nya. Boleh share sedikit nih? Ya. Sedikit aja. Sedikit. Kalau revenue stream kita ikut dari Permen ya, Peraturan Menteri. Karena Peraturan Menteri kan itu dari pengelolaan bank sampah, itu ada komisi yang diberikan ke bank sampah. Jadi misalnya si nasabah nabung nih, dan dihargai rupiah 10.000. Jadi 15% itu menjadi komisi bank sampah. Jadi nasabah itu nggak akan terima full 100%, tapi dia akan hanya terima 85%.
Nah, jadi 15% yang menjadi komisi bank sampah itu kami share dengan bank sampah. Jadi karena kita membantu mereka dari sistem, jadi basically Kompis ambil 5% share-nya dari situ. Dari transaksi komisi di awal yang dilakukan dengan nasabah. Nah, itu salah satu mungkin revenue stream-nya kalau dibilangnya. Nah, selain itu kan juga kita menjual produk digital nih, Pak Mario. Jadi misalnya orang isi pulsa itu kan juga ada ya, meskipun dia tidak besar ya. Jadi memang kan saldonya ini sekarang karena memang semua digital, jadi kan kita bisa aja, jadi saldo si nasabah bisa dipakai untuk apa aja nih, bisa beli pulsa, bisa bayar tagihan dan lain-lain. Nah, itu kita available di aplikasi, sehingga orang begitu nabung sampah kerasa nih dampaknya, bukan hanya ya udah habis itu enggak, tapi memang ada hal yang kita bisa berikan kepada nasabah juga begitu. Keren banget nih. Menarik. Sangat top. Dari kantong kiri, kantong kanan bisa semua nih. Ini kayak ngegongin inspirasi ini. Top banget ini, bagus. Oke, nah Pak Emil, ingin saya tanyakan lagi, kalau misalnya di aplikasi nih, ada banyak sampah nih. Nah, klik ke bank sampah aplikasinya, nah berapa lama tuh diambilnya? Nah, itu tergantung bank sampahnya. Makanya kan nanti kita di aplikasi bisa nyari nih bank sampah terdekat yang mana nih. Gitu ya. Jadi kita bisa mencari bank sampah, karena kan bank sampah itu kan sifatnya komunal ya. Kayak itu, jadi komunal. Jadi kita cari yang terdekat. Pak, kalau bisa di pick up juga Pak sampahnya Pak. Aduh, saya mau buang sampah nih, bisa di pick up tuh kan. Betul. Harusnya sekarang dengan masa pandemi kan nggak boleh kerumunan, jadi kan ada yang pick up juga keliling kan, seperti itu. Pak, ini ambil satu contoh ya Pak ya, misalkan di kompleks saya ini kan malah bayar nih Pak, IPL gitu ya, mengutin sampah gitu kan. Padahal kan sampah ini sebenarnya beda. IPL tuh beda. Manage semuanya IPL itu. Iya, pokoknya sampah keamanan ya, include lah, ada sampahnya juga gitu ya. Kebersihan juga. Iya, biasanya udah include sih bro di situ. Di komplek gue sih include. Nah itu sampah ini kan ada nilai ekonomisnya nih bagi Kompis nih, gitu. Padahal kalau kita di tenan komplek itu kan berarti atau apartemen ataupun komplek kita harus bayar kan? Betul. Untuk pengelolaannya. Ini bisa nggak nih Kompis ambil aja sampahnya? saya nggak perlu bayar. Iya, ini nanti sampah ini buat Kompis saja, gitu. Tukar ini mas, gimana nih cara kerjasamanya? Tukar mas langsung ya. Iya, nanti saya ngelola nih satu komplek yang biasa yang kita bayar, nggak usah deh, nggak usah bayar, kasih Kompis aja, gratis. Nah, ya udah. Sebenarnya gini, kalau di dalam persampahan ya, artinya kan memang di dalam kita juga secara nasional kita punya undang-undang tentang mengatur persampahan. Itu tahun 2008 sudah pernah dikeluarkan. Dan memang di dalam situ dikatakan memang si penghasil sampah itu wajib mengelola sampahnya, wajib mengelolanya. Nah, makanya di Indonesia sendiri kayak tadi ya Pak Mario misalnya sampaikan bahwa ada pengolahan ya ada, dan itu memang dibayar karena memang sih secara ini bertanggung jawab untuk sampah yang dihasilkan. Saya pikir di seluruh dunia juga seperti itu ya. Kita di luar juga kan, seandainya kalau kita sampahnya berlebihan malah kita kena denda kan. Nah, jadi ketika kita misalnya bicara sekarang nih kita yang melakukan dengan bank sampah, oke lah mungkin bank sampah punya dapat nilai ekonomi. Nah, misalnya ada nilai ekonominya, sementara selama ini kita harus bayar. Nah, itu kan jadinya sebenarnya kan ketika dia menjadi nilai ekonomi ada hal yang harus dilakukan. Misalnya tadi yang pertama, kita harus memilah sampah. Nah, mau nggak misalnya tadi Pak Mario itu melakukan pemilahan sampah dari rumah? Itu pertanyaan yang pertama. Oke, ditahan dulu. Tadi pertanyaannya sebelum Pak Mario jawab ya. Ada yang mau lewat karena banyak mau lewat. Oke, iya. Kita tadi dengar jawaban Pak Mario ya. Mau nggak di Pak Mario milah sampah? Oke, sahabat Eljon, kita akan break dulu. Kita akan cari tahu nih, apakah Pak Mario mau memilah sampah? Kita akan cari tahu setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Startup Gallery. Sahabat Eljon, tadi bagian ketinggalan saya malah ditantangin balik nih sama Pak Emil. Nih, yang bagian ketinggalan Pak Emil ini seorang CEO dari Kompis
yang membantu waste management system di dunia persampahan. Bagi yang ketinggalan, nanti cek aja YouTube-nya Eljon ataupun nonton di website-nya Eljon. Oke. Ada kita berdua. Lalu, Oke, jadi gimana Bro Mario? Jawab dulu pertanyaan dari Pak Emil. kalau Apakah milah-milah Anda siap sampah, memilah-milah? Ya kan? Mau aja saya atau 50-50 nih? mau aja saya mah, ya kan? Yang penting win-win gitu kan, untuk lingkungan sama untuk ekonomisnya. Nah, kita tanya Pak Emil, apa aja yang dipilah nih? Yang dipilah-pilah berapa komponen sih Pak Emil? Silakan Pak Emil. Ya. Nah, kalau dari rumah kita sih menyarankan minimal 3. Ya, mungkin kalau di luar kan banyak ya. 3 artinya kita kan basically di rumah itu paling banyak kita sampah organik. Itu 1. Sampah organik itu bekas makanan, bekas masak itu kan, terus sisa-sisa makanan. Nah, itu sampah organik. Nah, itu ditaruh di satu tempat. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik itu misalnya plastik, ya, plastik bekas bungkusan, kertas, ya. Nah, itu kan, atau misalnya sampah-sampah kering yang bukan non makanan, ya, itu 1. Nah, sama yang terakhir biasanya kita lakukan itu sampah yang mengandung B3, bahan berbahaya dan beracun. Contohnya baterai, batu baterai. Kita kan pakai baterai tuh. Nah, baterai itu kan sebenarnya bahan B3 ya, dan itu kan penanganannya khusus, nggak bisa dicampur dengan penanganan sampah yang lain. Jadi minimal 3 itu ada di rumah, itu aman loh, berarti kan. Soalnya kalau kita perhatikan, kenapa tempat sampah kita setiap hari penuh? Karena kita nyampurin semua. Iya. Coba kalau kita pisah, kita kan nggak setiap hari buang batu baterai, kita nggak setiap hari buang kertas atau buang plastik. Bisa dihitung, misal di rumah kita minum air mineral berapa kali sih? Jarang. Tapi yang memang kalau dari survei ya 50-60% sampah domestik itu sampah makanan, sampah organik. Nah, itu yang ketika bercampur dengan sampah yang lain membuat jadinya kelihatannya jadi kotor begitu. Jadi itu yang dipilah-pilah ya. Pilah. Kaleng juga ya Pak ya. Kaleng, betul. kaca gitu ya. Nah, itu bisa dibawa ke bank sampah, yang tadi plastik kertas itu dibawa ke bank sampah. Nah, itu nanti bisa dinilai dan mendapatkan nilai ekonomi seperti itu. Nah, berarti ada sampah-sampah juga yang nggak bisa dihargai juga dong Pak Emil ya. Yang tadi ya, yang bahaya apa segala macamnya itu yang jadi. Kalau B3 karena penanganan khusus ya Pak ya. Nah, kalau organik sebenarnya ada beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, saat ini kan di Indonesia kita ada beberapa gerakan. Yang pertama gerakan kompos. Jadi kan karena memang orang sekarang di rumah, jadi kan banyakan memang masyarakat ada yang hobinya nanam-nanam, jadi kan itu bisa jadiin kompos, sampah organik. Yang kedua mungkin kalau kita pernah mendengar tentang ekoenzim, gerakan ekoenzim. Nah, itu juga dari sampah organik, tapi itu biasa lebih banyak untuk bekas sayur dan buah, jadikan ekoenzim. Nah, dan yang ketiga mungkin salah satunya yang kita lakukan juga untuk BSF maggot. Nah, maggot ini kan larva yang memang saat ini sangat kaya protein dan bisa digunakan untuk pakan ternak ya, pakan ikan, ayam begitu. Nah, itu yang biasa dilakukan untuk sampah-sampah organik. Gitu. Oke, silakan Pak Mario. Ya, jadi saya dengar-dengar juga ada program yang ini revolusioner nih dari Pak Emil dan Kompis, yaitu adalah Akademi Bank Sampah. Wah, ini apanya akademi fantasi, apa akademi apa nih? Apanya akademi dangdut juga. Boleh di-share Pak Emil tentang Akademi Bank Sampah ini? Ya, kami lagi mempersiapkan Akademi Bank Sampah untuk membantu teman-teman bank sampah. Artinya kan teman-teman bank sampah kan perlu disupport ya. Jadi artinya bukan hanya dari sekedar oke nih kita bisa ngumpulin sampah, tapi kita akan support dari sistemnya. Sistem aplikasi kita udah siap, udah ready. Nah, sekarang kita juga akan support sistem misalnya tata kelolanya seperti apa, bagaimana mengolah sampah dan apa yang harus dilakukan. Nah, itu menurut kami perlu kita support ya. Dan inilah yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman di Akademi Bank Sampah nantinya, begitu. Oke,
Menarik banget nih programnya. Nah, kalau misalkan ada nih dari sahabat Eljon ya, yang mungkin mau bikin bank sampah juga, ataupun mau kolaborasi dan kerjasama, tadi Pak Emil bilang, misalkan dia mau jadi pengepul juga gitu ya, emang sudah punya bisnis, ini connect-nya kemana nih Pak Emil? Kita bisa connect, kami ada website kami, www.kompis.co.id, ya, nanti bisa connect ke sana, atau ada tim kami akan menghubungi misalnya saya mau bangun bank sampah nih, tapi nggak ngerti bagaimana caranya. Nah, tadi itu ada Akademi Bank Sampah yang akan melatih nih, misalnya sobat-sobat milenial yang ingin bangun bank sampah nih, misalnya peduli dengan lingkungan. Karena memang ya balik lagi, kalau memang kita nggak peduli, ya kita nggak tahu nanti berapa puluh tahun lagi kan lingkungan kita seperti apa. Nah, kemarin kan juga ada baru pernyataan dari Presiden Amerika ya, Biden, katanya Jakarta mau tenggelam, langsung heboh kan kemana-mana. Ya kenapa? Karena climate change itu, dan salah satunya memang di masalah sampah tadi, begitu. Ini jadi solusi juga nih. Yes. Nah, planning ke depan nih apa nih Pak Emil, selain nih kalau akademi ya. Nah, bagaimana nih untuk mengedukasi terutama juga. Nah, kebanyakan kan masalahnya ya di pemilihannya itu tadi kan, pemilihan terus udah gitu pengelompokan ada 3 tuh. Nah, apakah mungkin bisa disponsorin nih tiga bak sampah juga atau 3 tong sampah gitu? Gimana Ya, Pak Tiap Emil? komplek gitu ya. betul. Kita, nah itu makanya kompleks susah, tiap rumah. Tiap blok lah ya, paling enggak ya. setiap loh, ya. C, D, gitu. Makanya perlu Atau bikin kerjasama kayak itu, mesin, Pak. Pak, mesin gitu, masukin itu. Nah, kalau di luar negeri pakai mesin malah ya. Iya, Emil gimana? sama Pak Iya. Rudi. Nah, Silakan, benar Pak, Pak kalau Emil. luar negeri pakai mesin, cuman kan kalau di kita pakai mesin, ntar semua di mesin dia dicemplungin semua, akhirnya mesinnya rusak kan. Nggak ada bedanya lagi, ntar dimasukin semua. Iya, Kayu lah, sampah buah lah, waduh, sama aja bohong tuh ya. kalau di luar Berarti negeri kan orang edukasi dulu ya. sudah paham ya, satu mesin satu jenis saja dia masukin. Nah, kalau di kita kan agak tricky hal-hal seperti itu. Makanya memang sih salah satu yang kami lakukan ya, kami mencoba kerjasama. Misalnya dengan pengelola kawasan, tadi misalnya dengan Pak Ruby sampaikan dengan apartemen, ya kita kerjasama, nanti kita membangun sistem. Ya, artinya kan yang perlu dibangun itu kan sistemnya ya, bagaimana akhirnya nanti sampah yang sudah dipilah itu tidak digabungkan lagi. Selama ini kan kadang-kadang masyarakat komplain tuh, kita udah pilah dari rumah, tapi begitu datang truk sampah, jemplongin lagi jadi satu. Sama juga bohong ya, Pak ya. Iya. Nah, itu jadi satu PR juga. Gitu. Realitanya jadi makanya, gitu sih Pak ya. Benar udah dipisahin, Pak. Digabungin semua ya. Ya, datang truk sampah, cemplung lagi jadi satu. Makanya kita harus kerjasama dengan pengelola tadi, pengelola kawasan, misalnya pengelola apartemen, dan ini juga kita dorong di setiap kawasan itu bisa membangun bank sampah. Gitu. Jadi nanti bank sampah ini ada di setiap kawasan, di setiap lingkungan, sehingga mereka yang akan membantu masyarakat untuk mengedukasi tentang pengolahan sampah tersebut. Begitu. Betul Pak. Saya sendiri tuh sering kagok Pak kalau ke mall tuh kan. Dia kan cuma pakai ini doang kan, apa namanya, pakai icon gitu ya, nggak ada kata-kata gitu. Ini botol kaleng, botol kaca, apa botol apa nih gitu. Karena kan kayak botol bentuknya kayak botol plastik aja bisa kan dibentuk begitu juga bisa sekarang, yang apa namanya, yang can tapi bentuknya plastik gitu kan. Nah ini saya bingung nih mau taruh yang mana ini. Ketok dulu loh, Mas, mau nanya dong Mas gitu. Kalau mau buka dulu kan bingung juga kan, kalau mau buka dulu kan gitu. Terus buka apalagi dulu, kalau di restoran. Cari-cari ada istimewa kan. Iya. Mungkin itu juga di literasi persampahan ini juga perlu ditingkatkan juga nih Pak. Betul Pak, edukasi yang paling penting sih, edukasi dan juga kesadaran dari individu bahwa kita tuh bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Begitu. Oke, Pak Emil, bagaimana mengkampanyekan tadi dapat emas nih, mesti kumpulin berapa banyak nih sampahnya, yang tipe seperti apa nih, kan bisa kerjasama tuh, mumpung dapat emas. Ya, kalau dapat emas kita dari jumlahnya Pak, artinya kita punya kerjasama dengan emas batangan, artinya emas batangan itu yang paling kecil cetakannya 0,025 gram.
Nah, 0,025 gram ini kalau kita rupiahkan kurang lebih sekitar 40.000 rupiah. Nah, jadi kalau seandainya kita bayangin misalnya satu hari masyarakat itu seorang individu nabung kurang lebih 2.000 rupiah per hari. Artinya kalau sebulan kan dia bisa dapat 60.000 ya. 60.000 kan bisa membeli kepingan emas yang paling kecil tadi 0,025 tadi. Begitu. Ya, kalau terkait jenis sampahnya ya apa aja bisa, nggak masalah. Begitu. Yang penting tadi jumlah nominal tabungan, saldo tabungannya tadi memenuhi jumlah untuk bisa membeli emasnya gitu. Yes. Wah. Silakan Pak Mario. Ya, jadi ini merupakan yang emang solusi konkret lah ya, ibaratnya untuk waste management ini. Nah, kalau untuk Pak Emil sendiri nih sebagai founder, wah ini tentunya ada tips and trick ya untuk menjadi pengusaha seperti Pak Emil dari CEO Compass ini. Nah, boleh share 5 saja nih tips bagaimana cara jadi pengusaha nih. Nah, karena kan cukup nggak nih 5? 5 cukup, karena kalau kata pepatah itu pengalaman seseorang itu bisa jadi guru yang terbaik buat kita. Nah, boleh Pak, di-share Pak. Ya, jadi ya terima kasih ya. Kalau buat saya mungkin jadi pengusaha yang pertama kita harus berani mengambil tindakan. Artinya itu salah satunya. Artinya kita berani, oke, saya ini memutuskan nih saya jadi pengusaha. Karena kalau kita nggak berani melangkah, ya nggak bakal jadi kan. Itu yang pertama kita berani. Yang kedua mungkin kita harus melihat opportunity-nya apa. Ya memang sih ada orang bilang big problem, big opportunity. Ya, artinya kita harus bisa melihat dari sisi yang lain. Oke nih, ini masalahnya besar, berarti kan big business. Memang sih setelah dijalani nggak segampang yang dipikirkan, itu ya pasti. Namanya juga challenge-nya besar. Terus berikutnya ya kita menemukan partner ya. Nah, kita kan nggak mungkin bisa jalan sendiri ya, impossible ya kalau kita, karena kan we are not Superman ya. Nah, itu jadi salah satu yang kita harus punya tim yang membantu untuk kita bisa bekerja bersama-sama mewujudkan visi yang kita ingin lakukan, ya goal yang ingin kita capai. Nah, setelah itu mungkin kita baru menemukan mitranya. Ya, artinya mitra tadi yang mau bekerja sama dengan kita. Ya, misalnya kita ketemu dengan pengelola kawasan atau pengelola rumah sakit dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir mungkin yang paling penting juga yaitu ya never give up. Ya, itu mungkin karena memang di dalam bisnis tadi ada up and down ya, up and down, dan juga kadang-kadang kondisi tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa memberikan solusi dan bermanfaat bagi banyak orang, why not? Ya, kita tetap akan jalan terus begitu. Oke, mantap. Pak Ruby udah nyatet nih kayaknya. Saya catat. Yes, dong. Tips pengusaha. Iya kan, harus belajar dari Pak Emil nih. Senang sekali tiap kali di Startup Gallery kita belajar dari tips-tips sukses dari para CEO-nya. Oke, silakan Pak Mario. Iya, tadi sudah disebutkan juga berani melangkah, lihat peluang, menemukan partner, menemukan mitra, never give up. Wah, ini keren banget nih. Jadi memang untuk big problem, big opportunity, tapi kita juga harus temukan partner, temukan mitra juga sampai never give up. Karena mungkin belum kelihatan ya Pak ya, mungkin ya. Pas kita berprogres, kesannya belum ada kelihatan, tapi kalau kita menyerah, wah sayang juga itu. Oke, untuk Pak Emil sendiri mungkin ada mau yang disampaikan Pak sebelum Pak Ruby menutup Startup Gallery. Silakan Pak. Closing statement ini artinya kita harus membangun kesadaran terkait pengelolaan sampah, karena memang kita hidup di bumi yang sama. Jadi karena memang kita tinggal di bumi yang sama dan kita bertanggung jawab terkait masa depan bumi ya, artinya masa depan lingkungan, masa depan anak cucu kita. Nah, gitu makanya sekarang kita harus mulai berpikir bagaimana kita bisa membantu terutama masalah lingkungan ya, dan memang lingkungan sudah sangat kritis sekarang. Nah, salah satu yang paling banyak itu apalagi Indonesia kan penyumbang sampah yang cukup besar.
Nah, itu salah satu yang perlu kita pikirkan. Nah, jadi mari kita mulai membangun kesadaran ya untuk kita bertanggung jawab terhadap sampah kita mendukung bank sampah yang ada di sekitar kita, mulai memilah sampah, mulai membangun kesadaran ya, sehingga benar nanti ke depannya lingkungan kita, bumi kita bisa lebih bersih begitu. Nah, jadi itu salah satu yang harus kita pikirkan bersama, kita renungkan bagaimana kita bisa berkontribusi supaya bumi ini atau tempat tinggal kita ini bisa sama-sama bersih begitu. Oke, Keren banget. Ini juga jadi pahlawan nih Pak Mario. Iya, nggak perlu repot-repot pergi ke Mars, Pak Ruby. Yes. Ini Iya. dia, dengan edukasi, dengan melakukan ya kan mengatur atau memanage sampah ya, waste management. Nah, kehidupan lebih baik, generasi lebih baik, polusi juga jadi ini termasuk pahlawan juga. Betul. Kompetitornya malah ini dari luar nih, Jeff Bezos ya kan, Richard Branson, Elon Musk gitu kan, karena mereka mau ke Mars. Kita rawat aja bumi kita bikin bersih lagi bumi kita dengan waste management. Iya, sebenarnya masih luas kan, bumi kita juga luas gitu, masih bisa dikelola gitu dengan baik. Wah, luar biasa. Thank you so much Pak Emil. Dan juga ya kita juga ingin mengucapkan selamat ini buat bangsa Indonesia nih yang dapat medali emas juga nih. Medali emas. Iya kan, dapat medali emas juga. Iya kan, ada Grace Poli, ya kan, sama partnernya yang luar biasa. Wah, ini kan juga mengharumkan nama bangsa. Iya. Oke, demikian sahabat Eljon, luar biasa. Kali ini kita belajar dari seorang CEO startup ya, Pak Emil Kaburuan, tentang bagaimana waste management. Semoga bisa bermanfaat, dan mungkin bila teman-teman mungkin ada sampah dan juga mungkin bisa berkolaborasi dengan Pak Emil, silakan langsung nanti bisa menghubungi ya IG-nya atau langsung cek gitu di aplikasi. Nah, demikian Pak Mario. Mungkin ada lagi mau disampaikan Pak Mario? Ya, itu saja. Semoga sukses untuk Kompis, Pak Emil dan tim. Kita berharap banyak startup-startup yang memang mendukung waste management ini supaya anak cucu kita bisa hidup yang lebih enak lagi nih, lebih baik lagi di masa depan. Thank you Pak Emil dan tim dari Kompis. Thank you. Yes, demikian sahabat Eljon, usai pula acara Startup Gallery. Jika sahabat Eljon punya usulan startup siapa yang perlu kita wawancara atau ngobrol, nah silakan saja hubungi Eljon TV di Instagramnya eljon.tv. Oke, dan juga Bapak Ibu, untuk informasi tentang Kompis bisa dilihat di www.kompis.co.id. Oh, baik, saya Ruby Herman dan juga Pak Mario Agustian Lasut. Sampai jumpa di next Startup Gallery. Thank you Pak Emil. Stay safe teman-teman. Oke.